Channel Murtadin perlu tahu ini, sharing ke-76 dengan topik arti hari Natal bukan hura-hura. Arti hari Natal bukan hura-hura. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. Hari Natal 25 Desember 2024 sudah dekat sekali. Bahkan banyak gereja-gereja yang sudah mulai merayakannya. Mari kita renungkan mengapa seluruh dunia bersuka cita pada hari Natal. Saling mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas. Hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Mengapa dirayakan? Siapakah Yesus Kristus? Inilah penggenapan rencana Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya sekitar 800 tahun sebelum hari kelahiran Yesus Kristus di Israel itu terjadi. Jadi penggenapan janji, rencana. Kita bersuka cita, umat manusia harus bersuka cita. 800 tahun sebelumnya Allah telah menubuatkan ini di Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebelum hari kelahiran Yesus Kristus itu sendiri, 800 tahun sebelumnya itu terjadi ini janji Allah, rencana Allah disampaikan kepada Nabi Yesaya. Hal ini tertulis di Yesaya pasal 7 ayat 14. Siapakah Yesus Kristus? Beliau adalah Allah yang menjadi manusia. 1 Yohanes 1 dan 14. Kita sudah hafal ini sekalian. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada satu dari segala ini, tidak ada. Memang tidak ada semua. Artinya ini penegasannya bahwa firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi ingat, ini jangan sampai ada terjemahan lain. Bahkan ada seorang dokter yang mengatakan bahwa yang lahir itu Tuhan. Bukan. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu telah menjadi Tuhan dan diam di antara kita. Bukan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita jadi manusia. Ya nampak dalam rupa Pak Yesus itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Pak Yesus itu. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah. Dan Allah itu menjadi manusia, telah menjadi manusia dengan jalan dikandung dari Roh Kudus oleh seorang perawan bernama Maria. Matius 1:18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria bukanlah ibu biologis bayi Yesus. Bukan. Maria hanyalah sebagai sarana yang dipilih oleh Allah untuk proses Allah menjadi manusia. Yaitu semua manusia dilahirkan oleh seorang wanita. Ini jadi membutuhkan proses yang logik. Yaitu manusia harus dilahirkan oleh seorang wanita. Punya ayah dan ibu. Santa Maria dan Yusuf bukanlah ayah dan ibu biologis daripada Yesus. Bukan ibu bapak seperti kita, ibu bapak kita, bukan. Bekas sekali. Jika misalnya Allah turun langsung dari sorga menjadi manusia bernama Yesus, bisa saja kan? Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi masalahnya adalah Yesus tidak akan sama dengan manusia pada umumnya. Orang akan menyebut beliau, Yesus itu sebagai jadi-jadian. Jadi-jadian ini. Lukas lihat toh. Ini tidak bisa dikatakan jadi-jadian karena dilahirkan oleh seorang wanita. Mengapa yang dipilih wanita yang gadis atau perawan?
Ya nggak tahu. Ya memang itulah kan rencana Allah. Dikandung dan dilahirkan oleh rahim yang masih perawan dan dikuburkan nantinya di dalam kubur yang baru. Perawan juga kuburannya. Lukas 1 ayat 31. Mengapa begitu? Nggak tahu. Lukas 1:31 kata malaikat Gabriel kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Menamai dia Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada yang Pak Dokter itu salah menerjemahkan. Pak Dokter menerjemahkan bahwa ini Maria mengandung seorang Tuhan laki-laki. Sebab yang diserahkan itu Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Bukan. Jelas ini, saya ulang-ulangi. Kata malaikat Gabriel kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan Tuhan laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Patut kita tegaskan, Pak Yesus nanti kalau dewasa. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan takhta Daud, bapak leluhurnya. Arti kata leluhurnya di sini adalah leluhur Yesus sebagai manusia dipandang dari Yusuf, tunangan Maria. Yang menjadi bapak, menjadi bapak-bapakan lah. Bapak-bapakan. Kan bukan bapak biologis. Bukan. Leluhurnya itu dipandang dari Yusuf, tunangan Maria yang melahirkan Yesus. Ini dipandang dari Yusuf. Maka Yusuf itu adalah leluhurnya, itu adalah Daud. Leluhurnya Yusuf. Jadi pemahaman bahwa Santa Maria melahirkan Tuhan Yesus adalah tidak benar. Santa Maria melahirkan Tuhan Yesus adalah tidak benar atau salah. Yang benar adalah Santa Maria melahirkan bayi laki-laki, bayi manusia laki-laki yang diberi nama Yesus. Sudah loh, Mas sudah tegaskan tegas ya, tidak ada ambigus. Untuk tujuan apa anak Allah menjadi manusia? Dengan cara dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan dari Roh Kudus. Untuk apa? Ini adalah karya Allah menyediakan manusia tidak berdosa. Ini rencananya. Proyek Allah ini, manusia tidak berdosa. Guna menggantikan umat manusia. Menjalani hukuman akibat dosa-dosa umat manusia. Supaya umat manusia tidak usah menjalaninya. Supaya umat manusia selamat luput dari hukuman Allah yang maha suci ini yang mau menghukum semua manusia karena sudah jatuh dalam dosa. Yohanes 3:16 ini sudah terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah hafal mati ya ini 17. Ngapa dikaruniakan? Kemudian kita bisa hidup kekal. Dikaruniakan kan diterima. Barang siapa menerimanya, kan mesti begitu. Memang di ayat lain, tapi di ayat sini tidak ditulis barang siapa menerima, melainkan ditulis barang siapa percaya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Menerima, tentu berisi percaya di dalamnya. Percaya bahwa yang diberikan ini sesuatu yang mulia, yang sangat berharga bagi keselamatan kita. Sebab apa dikaruniakan terus bisa selamat? Ini 17 jawabannya. Sebab Allah mengutus anaknya. Sebab Allah mengutus aku ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini kalau direct sentence-nya langsung tidak mau menyebut beliau sebagai orang ketiga. Tapi kalau orang pertama, sebab Allah mengutus aku ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi ulangi dari atas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan aku, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu langsung.
Sebab Allah mengutus aku ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh aku, bukan oleh dia. Kalau langsungnya, bahas arti langsungnya. Memang ditulisnya kan menyelamatkannya oleh dia. Siapa dia? Ya dirinya sendiri. Kan gitu. Coba bisa tulis komen kalau salah, kalau tidak cocok. Anak Allah, Yesus yang berkapasitas selaku hakim atas umat manusia diutus ke dalam dunia, dikandung dan dilahirkan Santa Maria, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh dia, kita membacakan dia, beliau yang tidak berdosa. Ini dia. Dengan jalan beliau, ini orang ketiga kan, sang hakim menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Itulah wujud kasih Allah kepada umat manusia. Wujud. Loh, kalau kasih cuma kasih I love you, tapi tidak dikawini ya. Tidak ada prakteknya. Bohong. Ini Allah mengasihi, ini ada wujudnya. Itu apa? Beliau turun ke dalam dunia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, seorang perawan, kemudian lahir, menjadi orang tak berdosa, bertindak selaku hakim. Nah, memang beliau hakim. Hakim yang menggantikan hukuman si terhukum. Ini. Nah, tapi jangan, waktu itu kita Merry Christmas, Merry Christmas. Bayi kecil ini sangat berharga. Apa harganya? Keselamatan umat manusia. So, beliau kalau besar, dan memang sudah terjadi kan. Dilahirkan tahun 1 Masehi, ketika besar tahun 33 Masehi, beliau menggenapi itu tadi rencana Allah. Sudah genap. Apanya? Tuntutan hukum Taurat digenapi oleh beliau. Belum sampai di situ. Itulah wujud kasih Allah kepada umat manusia. Masa iya kita tidak mau menerima kasih Allah ini ya? Terjadi, bukan agama ini. Terjadi. Coba ya di luar negeri itu juga tidak, barangkali tidak ada yang nerangkan seperti bahasa begini ngotot. Tidak ada hura-hura pohon Natal terang. Ya Mbak juga suka ya kalau makan-makan yang enak-enak ya, es krim apa suka juga, walaupun dilarang. Tapi bukan itu tujuannya kan. Sebab hari Natal ini adalah hari yang sakral. Kita memperingati 2024 tahun yang lampau telah terjadi ini. 2024, sekarang kan 2024 tahun yang lampau. Tahun satunya kan kelahiran beliau. Masa kita tidak mau menerima itu ya? Kebangetan ya, kelewatan, tak liwat-liwat. Kalau orang Makassar bilang, Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Mereka ini adalah gembala-gembala di padang rumput. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ini malaikat, para gembala takut. Nggak akan bacakan semua, dan terlalu panjang. Ini gembala-gembala ini takut, lihat malaikat, kaget. Lalu malaikat Gabriel, tidak ditulis itu Gabriel, tapi Gabriel setelah memberikan sabda ini kepada Bunda Maria, baru pindah ke sini, pindah ke malaikat, kepada para gembala di padang gurun, padang rumput. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku, malaikat Gabriel, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa, bukan untuk orang Kristen, bukan. Seluruh bangsa. Mau hitam, mau putih, mau sipit, mau bundar, matanya biru, hijau. Hijau enggak ada ya. Ada kehijau-hijauan. Ada. Tidak terlalu biru matanya. Tapi saya punya teman, eyes blue, green. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Satu, yaitu Kristus. Satu, Tuhan di kota Daud. Ini dipegangnya oleh Pak Yonatan Purnomo, bahwa ini adalah yang dilahirkan Tuhan. Maka dari itu ya umis, ya saudara-saudara yang umis, ya, kita kan bersahabat, Bung. Sana sebut Oten, kita sebut umis, umat Islam. Bilang, loh, jadi Bunda Maria menyembah bayinya yang baru dilahirkan disembah-sembah. Cocok, pertanyaannya cocok sekali. Cocok sekali. Pintar ini orang. Saya Mbak sendiri nggak sampai ke sana. Jadi Maria itu menyembah bayinya sendiri. Nah, ini kesalahan dari orang Kristen kan.
menerjemahkan ini. Sekarang jangan bertanya gitu lagi. Jangan. Sebab, nah ini Pak Yonatan Purnomo keliru dong. Sebab itu tadi firman menjadi manusia, bukan firman menjadi Tuhan. Yohanes 1:14 tadi. Kan bukan. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu telah menjadi Tuhan. Tuhan laki-laki. Tidak. Salah itu. Mbak ketawa. Juga serius ya. Jangan main-main ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 1, 2 Kristus. Kristus orang yang durapi. Tuhan di kota Daud. Tuhan jadi manusia. Dilahirkan. Gitu dong. Masa Tuhan ini kecil diserahkan. Tuhan disunat. Ayo Lukas 2 ayat 10. Kan Yesus disunat. Masa Tuhan disunat? Tuhan kecil. Ini bayi kecil ini Tuhan. Tidak, salah dong Pak Yonatan. Salah. Tolong diralat, nggak apa-apa ngaku aja. Ya saya salah. Itu supaya orang yang mendengarnya menjadi berkat. Dan nama Anda dipermuliakan. Dipermuliakan. Dipercaya nanti. Kalau Alkitab Biblikos terbit, dipercaya. Jujur orangnya. Lambu suki nyawata. Artinya lurus, tulus Anda. Jangan begini-begini, jangan. Mengacaukan ini, mengacaukan iman orang Kristen. Tidak boleh. Hari ini kita memperingati peristiwa yang terjadi pada tahun 1 Masehi. Yaitu 2024 tahun yang lampau. Yaitu suatu kesukaan besar untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Bukan untuk orang Kristen, bukan. Untuk seluruh umat manusia yang merasa dirinya manusia, renungkan dong. Kesukaan besar. Ya buat orang seperti Mbak, kesukaan besar. Mengingat kembali, dosa, hukumanku sudah digantikan oleh beliau. Terjadi kesukaan besar. Sampai Mbak ini nggak berminat untuk piknik menuju ke mana itu, pokoknya jalan-jalan lah. Ke Swiss, kemana, ke Hong Kong, kemana, itu jalan-jalan, makan-makan, tidak tertarik. Tertarik kalau soal penginjilan atau bersama-sama dengan di mana kita bisa saling sharing. Saya mau sekali. Biar ke Tiongkok. Bisa. Istriku berbahasa Mandarin. Hari ini kita memperingat peristiwa yang terjadi pada tahun 1 Masehi, yaitu 2024, tahun yang lampau. Suatu kesukaan besar untuk seluruh umat manusia. Seluruh. Untuk orang Kristen dan non-Kristen. Yaitu seorang perawan bernama Maria di Israel. Ya Maria yang melahirkan Yesus loh. Banyak Maria sekarang. Maria di Israel telah melahirkan anak dari Roh Kudus. Anak laki-laki ini sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia tidak berdosa. Ini proyeknya ini. Sekarang ada proyek Allah yang besar bersambungan dengan proyek ini. Yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Konghucu, orang ateis, orang animis, orang komunis, orang Hindu India, Hindu Bali, semuanya Tuhan selamati. Itu doanya Mbah setiap hari. Anak laki-laki ini sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia tidak berdosa untuk menjadi sasaran hukuman Allah yang maha suci itu. Yang menghukum dosa. Mau menghukum dosa tapi kasihan. Ini masalahnya. Jadi harus ada ini objeknya orang tidak berdosa. Orang tidak berdosa dijadikan berdosa. Seperti berdosa. Menggantikan seluruh umat manusia yang berdosa. Itu saja. Yang kelak ketika dewasa berumur 33 tahun. Lukas 3:23 bertindak selaku sang hakim atas umat manusia ini. Umur 33 ini tertulis di Lukas 3:23. Mulai umur 30 ditulis di situ beliau memulai pelayanannya 3 kali mengalami hari Paskah. Itu disimpulkan 3 tahun pelayanannya. Kesimpulan yang memang tidak ada persis yang nggak apa-apa kan. Yang penting keselamatan itu. Jangan dia tetek bengeknya. Bumbunya kurang asin, kurang ketumbar, kurang apa.
Jangan. Pokoknya intinya apa itu? Ya ada daging, ada protein hewani yang kita makan. Karena itu. Kalau bikin rawon. Berkali begitu. Jangan, ini kurang ini. Sudahlah. Kalau memang tidak mau percaya, sudah lupakan saja Yesus. Tapi kalau beliau datang, yang datang itu adalah Yesus Kristus. Bukan yang lain. Yang kelak ketika dewasa berumur 33 tahun, bertindak selaku hakim atas umat manusia ini. Yang menggantikan umat manusia menjalani hukumannya. Umat manusia si terhukum digantikan oleh sang hakim. Mbak sudah tanya kepada ahli hukum, apa bisa enggak? Oh, enggak bisa. Enggak tahu, Mbak enggak bisa berdebat soal hukum, enggak ngerti. Tapi Alkitab menulis gitu. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus aku bukan untuk menghakimi. Kan berarti beliau sudah hakim. Melainkan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia oleh aku. Oleh aku ya beliau menggantikan. Ditunjang oleh Roma 8 ayat 3. Allah telah 3 dan 4. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita umat manusia yang tidak hidup menurut daging. Jadi bukan setelah digantikan hukumannya kemudian hura-hura minum apa itu? Kalau hari Natal minum apa? Bapak Ibu sudah, itu salah. Tidak hidup menurut daging. Jadi merayakan Natal dengan kudus, sakral. Hakim ini, bayi ini bukan bayi biasa. Allah menjadi manusia. Itu masalahnya. Manusia tidak berdosa bernama Yesus ini menggantikan hukuman kita. Enak toh. Masa tidak enak? Melek lah. Tuhan Roh Kudus bukakan mereka semua mata pikirannya. Setan, pergilah kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku usir kau dari seluruh umat manusia. Agama apa saja dia. Sehingga umat manusia tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Manusia menjadi selamat. Tetapi ketika peristiwa bayi Yesus itu terjadi, kita kan belum lahir, Mbak. Bagaimana hukuman kita bisa digantikan? Itu kan. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Manusia tidak berdaya melakukan hukum Taurat. Jangan mencuri. Itu kan. Siapa itu? Mbak juga mencuri dulu. Sekarang tidak mencuri lagi. Dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Sorry. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, mesti dihukum dong. Melanggar. Dihukum neraka. Upah dosa dalam maut. Telah dilakukan oleh Allah. Ini asli ya. Baku asli. Telah dilakukan oleh Allah. Apanya? Hukumannya. Sebab siapa yang terangkan kalimat berikutnya? Telah dilakukan oleh Allah. Hukumannya kan dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging. Anaknya diutus di dalam daging. Anaknya itu firman itu. Firman Allah. Diutus di dalam daging. Artinya pakai daging. Nah itu dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Bukan anjlok. Turun dari langit. Bukan. Itu jadi-jadian. Ini menjadi manusia tidak berdosa. Kalau manusia harus dilahirkan oleh seorang wanita. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Daging beliau serupa dengan daging kita. Yang dikuasai dosa. Ada. Buktinya. Di Taman Getsemani, kalau bisa aku nggak disalib ya, Bapak. Kiranya biarlah lalulah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Dikaulah yang jadi. Itu kan pergumulan, berarti ada kapasitas untuk berbuat dosa. Tapi beliau sudah mengatakan kalau tidak salah di Yohanes 6 itu mengatakan bahwa siapa yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nggak ada. Nggak ada, beliau Allah sendiri. Tapi dijadikan serupa dengan jalan mengutus anaknya di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa daging kita ini cenderung berbuat dosa karena dosanya Bapak Adam itu nurun terus, DNA-nya itu nurun terus. Itu saja. Ia telah menghukum dosa di dalam daging. Allah telah menghukum dosa di dalam daging yang tak berdosa ini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Tuntutannya hukum Taurat itu digenapi dalam kita. Jadi sang hakim kalau keluarkan hukum Taurat, ini artinya digenapi. Bukan main. Tolonglah kasih komentar. Tidak cocok, Mbak. Begini. Tolonglah.
Atau telepon saya 085298981948. Bagio Pramudito. Hukum Taurat. Wah, terlalu serius. Memang mesti serius, kalau nggak serius orang nggak percaya. Terus, dia bisa dirasakan kalau saya sudah mengalami, Mbak Ani sudah mengalami hal ini. Baru kubagikan, terasa kuasanya. Nah, supaya tuntut hukum Taurat. Jadi sang hakim kalau bawa hukum Taurat, ayo Bagio masuk neraka. Nah, nanti dulu Pak Hakim. Coba buka catatannya. Kan saya sudah mau digantikan. Ada daftar absennya itu, daftar absen di gereja, surga. Ya, jangan kau berbangga, bersukacita karena setan tunduk kepada kamu. Melainkan bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga itu. Coba dibuka daftarnya, daftar surga. Ada enggak nama Bagio? Oh ada, lah ya itu. Saya tidak patut dimasukkan neraka, dihukum. Karena hukum Taurat ini hukumannya sudah digantikan oleh sang hakim. Bukankah di kau sendiri? Iya, saya cuma yang uji kamu saja. Itu ilustrasi yang serius sebetulnya. Bukan main-main. Seperti itu. Nanti kita baca. Yohanes 19 ayat 30. Jadi hukum Taurat digenapi dalam kita. Itu artinya hukum Taurat tidak bisa dipakai untuk menuntut kita. Itu sudah genap. Maka dari itu Yohanes 19 ayat 30 yang terjemahan lama, terjemahan 1952 ditulis sudah genap. Yohanes 19. Setelah minum anggur asam itu, nggak tahu minum anggur asam untuk apa, tidak tahu, Mbak nggak sekolah dokter, nggak tahu. Tanya orang orang kimia farma barangkali ngerti itu, udah ngerti Mbak. Minum anggur asam kalau orang mau mati kok katanya mengurangi sakit, nggak tahu, nggak ngerti. Setelah mengicap anggur asam itu nggak mau ditolak. Lalu beliau berseru, sudah genap. Apanya genap? Hukum Taurat, hukumannya sudah kugenapi. Manusia tidak usah. Kalau mati, bukan kalau mati. Kalau mau digantikan oleh beliau. Saya mau. Mertua aku bilang, Rojak. Sudah mau mati, ini besok mati. Ginjalnya jebol. Mama mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Rojak. Mau digantikan. Mertua aku. Orang dari agama lain. Jadi kita cuma mengucap, saya mau diganti berubah status menjadi anak Allah. Jadi kemana-mana nih. Tapi penting. Yohanes 19:30 sesudah Yesus meminum anggur asam itu, inilah. Itu tadi langsung keluar dari otaknya Mbak ini ke mulut terus langsung ke rekaman. Ini yang naskah. Mbak sebelumnya bikin naskah dulu supaya tidak kemana-mana. Tapi Mbak ini memang anunya luas sekali, cakapannya itu luas sekali. Tapi tidak tertib. Jadi mesti ditertibkan dengan naskah. Yohanes 19:30 sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Ya nggak tahu di sini tulis berkata Pak Yonatan Purnomo. Tolong lihat di sini Yohanes 19:30 berkata atau berseru. Kalau menurut saya Bagio Pramudito berseru, sebab sebelumnya berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabaktin, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan berseru-seru. Masa berikutnya sudah selesai? Tidak cocok. Ini perasaanku tidak cocok. Berserulah ya, sudah selesai. Bahkan beliau berseru lebih keras lagi. Sudah selesai. Hukum Taurat sudah kugenapi tuntutannya. Manusia tidak usah menjalani lagi. Maka itu hukum Taurat berlaku sampai zamanku di kayu salib. Lukas 16 ayat 16. Tolong kalau ada yang saya mau berguru. Tolong hubungi saya. Salah kok, Bagio. Saya mau belajar. Hukum Taurat sudah selesai digenapi. Yang lama. Ganti versi baru. Di mana? Lukas 16 ayat 17. Masih lebih mudah. Langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Tadi bilang batal sampai zamanku aku genapi. Kemudian berikutnya bilang tidak bisa batal. Tidak akan batal. Satu titik pun tidak bisa batal. Apanya? Betul. Beliau tidak mencela-mencele. Bukan. Tidak ada istilah lain. Istilah Jawa yang paling enak. Mencela-mencele. Nah, ya.
tak iya, betul. Intelamentia bukan, ambiguous, bukan. Satu, ini hukum Taurat lama, yang dimaksud Lukas 16 ayat 17 adalah hukum Taurat baru. Buktinya mana? 18-nya. Itu tentang perceraian. Tidak boleh bercerai setelah Yesus Kristus disalib. Siapa yang tidak boleh bercerai? Orang Kristen? Bukan, seluruh umat manusia. Yang namanya manusia tidak boleh. Dua jadi satu, tidak boleh cerai sampai akhir hayat. Tidak boleh. Mau ganti istri, mau tambah istri, tidak boleh. Saya menerjemahkan dari sini. Saya tidak berniat memasuki agama lain, tapi saya menerangkan di sini. Dua, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Itu Lukas 16 ayat 18. Buktinya. Sudah. Nah, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kan betul. Yohanes 10:18. Beliau berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Menyerahkan nyawanya ini. Lepas nyawanya. Nyawa yang maha kudus. Supaya umat manusia tidak usah dihukum. Enak. Kalau saya tidak tahu ya. Saya dari dulu. Tapi bukan langsung. Tidak langsung. Sekarang ini sudah terbuka langsung. Dulu tidak, samar-samar. Salibnya. Tidak terbuka Injil. Mbak dibukakan. Digantikan, bukan diampuni. Tolong telepon saya. Berani ya. Bukan nantang berkelahi, bukan nantang debat-debat, bukan. Kalau salah arahkanlah. Salah kok, botak, gondol, udah tua, bau tanah kok. Ya terserah lah. Tapi ternyata semua orang bau tanah kan. Kan dibentuk dari tanah. Tidak akan menang berdebat dengan Mbak. Tidak mungkin karena Mbak ini lulus. Seperti anak-anak. Pada saat beliau berkata, sudah selesai. Itulah tuntutan hukum Taurat. Sudah selesai digenapi. Sudah selesai digenapi. Di terjemahan 1974 ditulis, sudah selesai. Tapi terjemahan yang lama, tidak tahu kapan, pokoknya Alkitabku ditulis LAI 1952, ditulis sudah genap. Terjemahan yang 74 ditulis sudah selesai. Sama, sudah selesai digenapi. Karena gitu aja loh Pak Yonatan. Jangan, saya ingatkan ulang-ulang, jangan merusak iman tubuh Kristus. Sebab Anda berhubungan langsung dengan kepala daripada tubuh Kristus. Siapa? Yesus Kristus yang hidup di sorga. Jangan. Saya sudah ulang-ulang ingatkan. Sudah ada 3 orang yang kuingatkan. Dia tidak mau. Dia mati. Saya nggak ngerti. Keluarganya nuntut saya. Saya bilang saya tidak bikin apa-apa. Tahu? Terserah Anda. Ya. Jangan. So ini berhubungan dengan beliau. Saulus menganiaya sidang jemaat. Terus ditangkap oleh beliau dari surga kan. Kisah para Rasul 9. Positif hasilnya. Beliau jadi Rasul Paulus. Tentu beliau pembantunya Tuhan Yesus. Bukan antinya bro. Ada yang bilang ini Paulus ini antinya Yesus. Bukan bro. Beliau dipilih. Engkau adalah pemberita Injil. Bukan kepada orang Yahudi. Itu. Gara-gara ini Rasul Paulus si pembunuh asalnya ini. Itulah sampai bangsa Indonesia juga ikut mendengar Injil itu. Nah, tuntutan hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh beliau. Di mana saat itu kita belum lahir. Kita cukup mengaku keluar dari dalam hati, keluar dari mulut kita. Ngaku, aku mau digantikan oleh Yesus Kristus yang menjalani hukumanku. Itu waktu mertuanya Mbah mengaku. Belum ngerti. Mbah belum ngerti. Cuma gerakan Roh Kudus saja. Saya tanya, Mama mau terima? Ini sudah terbaring. Segoyang. Nggak bisa dialisa apa, nggak ngerti apa sebabnya. Nggak bisa dialisa, cuci darah, nggak bisa. Pokoknya 9 jam mati. Ya udah, iparku kan dokter. Saya tanya, Mama mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ya, saya mau. Mama mau menyerahkan dosa-dosanya Mama kepada Tuhan Yesus? Saya mau. Didoakan. Mari ikuti. Saya kan bukan pendeta ya.
Ada yang nggak percaya, ada nulis saya nggak percaya kalau Mbah ini bukan pendeta. Ya terserahlah, saya bukan pendeta. Saya bilang ya orang awam. Aku mau digantikan oleh Yesus Kristus yang menjalani hukumanku. Ya. Nah, itu dalam sekali artinya orang Makassar. Ketentuan bahwa semua manusia memperoleh pengampunan setelah eksekusi hukuman mereka dijalani oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus yang kecil ini, besar digantikan, dijalani hukuman seluruh umat manusia. Kenapa bisa seluruh umat manusia digantikan oleh ini bayi kecil ini? Ya bukan oleh bayi, karena waktu disalib bukan waktu bayi. Malam kudus sunyi senyap. Salib. Anak kecil ini disalib. Kenapa bukan waktu bayi disalib? Karena syarat domba Paskah itu, satu, dombanya jantan, dua, dewasa. Itu dia. Maka itu beliau disalib umur 33 tahun. Nomor 3, beliau tidak berdosa. Kambing jantan itu tidak bercela. Iblis juga meniru ini. Ini satu cerita di lain. Mbak, luas sekali anunya. Iblis meniru. Beranikah orang pergi beli domba atau kambing di pasar kambing yang cacat dombanya? Lebih baik jangan. Kalau mereka yang masih di situ, jangan coba dengan dia. Kejam sekali. Ini terjadi di dalam keluarga yang Mbak sendiri, dalam keluarga istriku. Jangan coba dia. Harus mulus. Kalau diantara itu kambing yang dijual itu, ini 3 juta Pak. Kalau ini 2,5 juta, duit ada 3 juta, orang tidak berani, tidak mau beli yang 2,5 juta. Tidak mau. Pasti beli yang 3 juta. Duitnya ada. Jangan main-main. Ini kelihatannya nggak kelihatan setannya kan. Coba beli yang 2,5 juta. Ngamuk. Pergi keluar tanah. Melambung mobil, set. Dari depan ada lagi trek. Mati satu minibus. Kebetulan lengah. Human error. Pengemudian tidak ada pengaruhnya. Di dalam keluargaku sendiri. Saya gak cerita, terlalu panjang nanti. Lain kali kalau mau bisa tulis. Ceritakan Pak. Saya sudah unggah ini sebetulnya pengalaman ini. Di mana setiap generasi mati di air. Digenapi. Minta apa-apa kepada dia. Terus dengan imbalan setiap generasi mati di air. Mau? Kalau ngertak orang, orang takut. Ada kuasanya. Tapi setiap generasi mati di air. Nah ini terjadi dalam keluarga. Sekarang aku kasih tahu anakku, dari saya sudah ada tanda darah Yesus Kristus. Itu tidak main-main. Ini kita berhadapan dengan setan. Ini makanya itu bersukacita dengan kelahiran Yesus. Ketentuan bahwa semua manusia memperoleh pengampunan setelah. Jadi pengampunan bukan langsung. Saya pernah mencuri. Saya minta ampun. Saya tidak berbuat lagi. Sampai mati saya tidak mau mencuri lagi. Terus diampuni. Tidak. Harus ada kurban. Karena upah dosa adalah maut. Hukum. Tapi tidak dihukum di kita. Di kambing domba jantan ini. Yang namanya Yesus Kristus. Dulu kambing betulan. Ini adalah nubuatan daripada Yesus Kristus. Itu. Eksekusi hukum mereka dijalani oleh beliau. Oleh Yesus. Maka terjadi pengampunan. Selama masih ada langit dan bumi. Ini tertulis di Matius 5, 17, 18. Mbah kutip dengan pengertian. Itu kan sudah selesai lama. Ini supaya kita merayakan Natal bukan hanya makan minum, lalu minum anggur, lalu minum apa itu? Bir, sukacita. Sukacitanya ke anak, hura-hura. Bukan. Ini sukacita yang sakral di dalam roh kita, jiwa kita. Saya tidak kepingin nonton bioskop. Saya tidak kepingin nonton ini itu dan tidak kepingin. Saya cuma kepingin berhubungan dengan Tuhan aja. Jadi kalau omong, pasti omongnya omong Tuhan. Tidak akan ngomong yang lain-lain, tidak ngomong makan enak ini, makan tidak enak sebab makannya sampai sebatas ini masih di perut, besok keluar di jamban. Tuhan Yesus berkatakan itu. Jadi Mbah kutip dengan pengertian. Kenapa kita
Itu keterjadinya kan sudah lama. 1991 tahun yang lampau. Ya betul nggak ya? 2024 kurang 33. Terjadinya sudah lampau. Itu penggenapannya itu. Beliau mati di atas kalau saya menyerahkan nyawa. 1991 tahun yang lampau terjadinya. Kenapa sekarang kita bisa selamat? Nah ini dia. Buktinya tidak ngomong saja belaka. Cocokkan dengan ini. Cocokkan dengan ayat. Nggak, saya nggak membedakan. Aku lalu menonjolkan diri. Siapakah aku ini kak? Aku ini orang awam. Apa mau dibanggakan? Tidak, saya cuma mengungkapkan ini aja. Matius 5, 17, 18. Mbak kutip dengan pengertian. Pelan-pelan ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat supaya kamu tidak dihukum. Seperti kamu sangkakan. Kamu kan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya itulah kebisaannya manusia. Menyangka hukum Taurat ditiadakan maka manusia selamat. Duh, gak ada hukumnya. Selamat. Roma 5, 13. Itu yang mendukung. Jangan melangkah begitu. Nah, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat supaya kamu tidak dihukum seperti kamu sangkakan. Melainkan, melanjut berikutnya, aku datang ke dunia untuk menjalani, menjalani hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Bagi kepentingan umat manusia. Aku menjalani hukuman bagi kepentingan. Konyol. Tuhannya orang salah bilang konyol. Usia dipandang coba dari positifnya. Kok begitu besar ya cintanya Allah beliau itu. Bukan orang biasa. Allah menjadi manusia. Bukan konyol. Bukan konyol, salah. Mbak nggak mau lari lagi lebih dalam dari ini. Lebih mudah. Orang mau mati untuk orang benar tidak ada. Untuk orang baik mungkin ada. Tapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan mengutus Yesus Kristus mati ketika kita berdosa. Orang benar aja itu orang benar. Mau digorok lehernya. Tidak ada orang mau gantikan. Tidak ada. Yesus Kristus mau menyerahkan nyawa. Dicublas. Ditusuk. Digebukin. Ketika orang masih berdosa. Dalam itu. Jangan sampai ke sana. Sebab sesungguhnya 18. Selama masih ada langit dan bumi ini, kamu tidak akan dihukum. Gitu. Kamu tidak akan dihukum. Ini Mbak terjemahkan dengan pengertian. Jika kamu melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Jelas 10 perintah sukses semuanya. Tidak ada satupun. Kalau ada Yesus tidak usah turun ke bumi. Tidak ada. Ini kan sangka-sangkanya orang. Ini penjelasan Tuhan Yesus. Pak yang menampil sebagai Pak Yesus. Tuhan yang muncul. Sebab sesungguhnya selama masih ada langit dan bumi ini, kamu tidak akan dihukum. Umat manusia. Jika kamu melakukan seluruh perintah hukum Taurat tanpa kecuali. Tanpa gagal satupun. Tapi ternyata kamu kan gagal melakukan perintah hukum Taurat. Ini ditegaskan di Roma 8 ayat 3. Maka kamu harus dihukum. Jelas dong. Namun aku datang untuk menggantikan kamu sekalian. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan nubuatannya. Salah. Dulu Mbak masih ragu-ragu. Tapi ini diam saja. Para dokter itu diam saja. Saya umumkan bahwa itu salah. Dasarnya ada. Tegas. Salah itu. Umat Kristen diselamatkan karena digantikan hukumannya. Bukan diampuni. Bukan ditebus dosanya. Bukan. Kitanya, orangnya ditebus. Sini. Anjingku sudah lepas ke sana. Ditangkap orang di sana. Pak, itu anjing saya, Pak. Oh iya, tapi tebusannya 500.000. Itu tebusan. Itu dibeli. Kita dibeli kembali. Menjadi milik Allah. Bukan dengan emas dan perak. Emas dan perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Siapa penjualnya? Tidak ditulis di Alkitab. Secara implisit adalah iblis. Kita terjual. Dimiliki oleh dosa. Terjual ke sana. Implisit. Tidak secara eksplisit. Tidak.
Nah, ternyata kamu gagal kan melakukan perintah hukum Taurat, maka kamu harus dihukum. Namun aku datang untuk menggantikan kamu sekalian menjalani hukuman kamu. Dan penggantian ini berlaku selama masih ada langit dan bumi. Ini Mbah terjemahkan, sebab kalau dibaca ulang lagi, berat, baca sendiri saja. Ya. Karena aku berkata kepadamu selama masih ada langit dan bumi ini, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu aslinya. Ya, di atas yang ya, saya terjemahkan tanpa motivasi yang lain kecuali memberitakan kebenaran. Karena yang menyuruh itu saya, Mbah Bagio Bahagia ini, beliau sendiri, Tuhan Yesus. Kita sekarang bukan lagi terhukum. Kita bukan orang berdosa. Apa sebabnya? Sudah digantikan. Tapi kan sudah lama itu terjadinya. Apa hubungannya dengan kita? Itu satu kali untuk selama masih ada langit dan bumi, sebelum beliau datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Tunggu dulu, Mbak lari. Keluar dari konteks, tidak boleh. Keluar dari naskah. Mari kita semua membuka hati dan menerima karunia Allah yang meluputkan kita. Itu kan karunia. Tidak usah dihukum di Nusa Kambangan. Apa ndak girang jingkrak-jingkrak? Sang hakim menggantikan kau. Pulang kau. Apanya ndak pulang? Buka penjaranya. Ceglek. Keluar. Cari kapal. Nusa Kambangan kan di tengah-tengah ya. Cari kapal. Atau naik motorboat. Wah, pulang cari istri. Oh, hai. My darling. Mami, peluk. Apa nak sukacita? Sukacita diganti. Loh, kenapa papi bisa lepas? Sang hakim menggantikan papi. Wah, istri pasti menangis. Duka cita yang benar besar, nangis. Marah besar, nangis. Sukacita yang besar, menangis, menyembah kepada Allah. Itu dia. Maka itu orang Kristen kalau menyembah Allah yang sungguh-sungguh pasti menangis. Kalau ada dosa di dalam tidak bisa menangis, tidak bisa full. Itu pengalaman. Kalau mau itu belajar dari saya. Saya pakarnya, boleh bilang pakarnya. Karena jatuh bangun terus-terus. Siapa pengungsinya? Istriku sendiri jatuh bangun. Sampai saya bilang, sudah Mia, sudah lulus ya. Iya lulus, jatuh lagi, ngamuk lagi, marah, kasar. Mari kita semua membuka hati dan menerima karunia Allah yang meluputkan kita dari hukuman dengan mengutus anak Allah. Tadi itu sang hakim diutus oleh hakim tinggi datang menggantikan saya. Oh, gitukah? Iya. Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menggantikan posisi kita dihukum. Ini dengan kalimat lain. Kita berseru, haleluya, haleluya, Allahu Akbar, alhamdulillah. Boleh toh? Boleh toh, kan bukan milik satu agama. Bahasa Arab kan bukan toh. Cuma nggak bisa bahasa Mandarinnya. Tuh sih. Barangkali begitu. Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Kita merayakan hari Natal. Sang hakim lahir menjadi kecil gini, bayi kecil. Besar menggantikan. Jadi selama masih ada langit dan bumi, itu penggantian tetap berlaku. Itu tadi. Sebab sesungguhnya selama masih ada langit dan bumi ini, kamu tidak akan dihukum jika kamu melakukan seluruh perintah. Jika. Tapi ternyata kamu gagalkan melakukan perintah ini, maka kamu harus dihukum. Namun aku datang untuk menggantikan kamu. Kamu sekalian menjalani hukuman kamu. Penggantian ini berlaku selama masih ada langit dan bumi. Aslinya ditulis dengan negatif. Mbak terjemahkan dengan positif supaya gampang dicerna. Sebab sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, kan bingung kita membayangkannya. Tuhan, kan beliau tuh bukan. Nah, ini saya kan orang awam ya, kita mau membahasakan ini pakai bahasanya orang awam. Sebab sesungguhnya selama masih ada langit dan bumi ini, kamu tidak akan dihukum jika kamu melakukan seluruh perintah. Tapi karena kamu gagal,
gagal, maka aku datang menggantikan. Kalau kamu mau digantikan, kamu tidak akan dihukum. Selama masih ada langit dan bumi ini, dan sebelum aku datang sebagai hakim yang menghakimi. Itu saja. Kita merayakan kelahiran sang hakim yang menggantikan hukuman kita dengan tetap sadar bahwa keputusan penggantian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ini berlaku selama masih ada langit dan bumi saja. Sebab ada waktunya tentu saja langit dan bumi ini akan digoncangkan ketika beliau datang kembali selaku hakim yang menghakimi. Langit dan bumi akan lenyap. Anugerah keselamatan gratis ini sudah tidak berlaku. Matius 24 ayat 27 diterjemahkan, dibaca dengan pengertian, sebab seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Tolong diceklah ini Mbak, ini jangan-jangan Mbak salah baca atau menyesatkan ya. Mbak kalau bilang ini tidak ada motivasi lain, tidak bisa. Saya mau cari kesempatan lagi ini memberi bantahannya kepada ini Pak Yonatan Purnomo. Dia menghancurkan iman Kristen terhadap Alkitab. Kalau Alkitab tidak dipercaya, maka Yesus tidak, yang diberitakan oleh Alkitab itu tidak akan dipercaya oleh orang Kristen juga. Dan non-Kristen yang mau mencari keselamatan. Itu kan tergoncang semua. Lebih dahsyat daripada pengganjangan gereja. Pengganjangan gereja paling-paling gedung gereja. Satu gereja ya dibakar, dihancurin, diruntuhkan pakai bulldozer sekalipun. 3 bulan, kasih anakku. Jadi, mau berapa lantai? Jadi, 400 orang. Tapi ini Pak Yonatan Purnomo, beritanya bahwa 6.577 kesalahan ada di dalam Alkitab LAI. Ini berita menggoncangkan seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia yang berbahasa Indonesia, tapi orang asing sekalipun yang bisa menerjemahkan itu kan pakai AI, Artificial Intelligence. Diterjemahkan, waduh iya, oh it's not true. Goncang juga imannya. Mbak sudah ingatkan ulang-ulang. Jangan, hentikan itu gerakan ini. So, ini bertentangan langsung dengan beliau. Saya nggak tahu, sudah aku bilang. Nanti lihat saja. Tapi sebaiknya bertobat. Matius 24, 27. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatanganku. Ditulis aslinya, demikianlah pula kedatangan anak manusia. Ini kalau membahasakan langsung, aku 29 Mbak loncat, 28 nggak ngerti di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Kenapa ada kalimat itu? Nggak usah diusut bang, anggap aja ini ada duri di tengah-tengah daging ikan bandeng, ikan bolu, punari bang kasara, ikan bolu ada durinya satu, buang aja. Di mana ada di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Saya nggak bisa terjemahkan. Kenapa nggak bisa? Lah sekolahan dan memang tidak tertulis. Mungkin Pak Yonatan Purnomo bisa punya alasan yang lain. Saya tidak tahu. Kalau beliau ahli bahasa, saya nggak tahu. Saya tidak berani. Dan kalau diloncati sekalipun tidak berubah artinya. 24, 27 sampai terus loncat 29. Segera sesudah siksaan itu, di ayat sebelumnya, ini orang Kristen bahkan disiksa oleh siapa? Si Dajjal. Sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap. Ini bulan menjadi tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini langit dan bumi berlalu. 30, pada waktu itu akan tampak tanda aku di langit. Ditulis aslinya, tampak tanda anak manusia. Kan aku. Cuma beliau tidak menyatakan sebagai Tuhan. Beliau menyatakan diri sebagai manusia dengan rendah hati. Untung bukan jadi Tuhan Bagio ya. Banyak orang yang selalu minta sumbangan. Saya bilang jangan jadikan aku jadi Tuhan Bagio. Minta pada Tuhan Yesus. Pada waktu itu akan tampak tanda aku di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap ketakutan, dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan. Bukan Tuhan. Salah, terlalu keras hati Anda.
ikuti kebutaan mata pikiran. Itu ada ayatnya itu. Mereka dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman itu iblis. Sekarang bekerja keras. Seperti ini waktunya sudah hampir habis. Tuhan lindungi saya, Bagio Pramudito, Tuhan, dari serangan orang balik si setan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaanku. Siapakah Yesus Kristus itu kalau bukan Tuhan? Sore kebangetan bilang Yesus bukan Tuhan. Memang 33 tahun dong. Sejak dilahirkan Bunda Maria besar 30 tahun, lalu melayani 3 tahun, disalibkan, pelayanan beliau paling topnya, lalu wafat di atas kayu salib, dikuburkan. Itu kan manusia. Di dalam kuburan terjadi transisi dan menampilkan diri sebagai Tuhan kembali, walaupun bisa makan-makan setelah bangkit dari kuburan. Itu Tuhan berkuasa membangkitkan diri. Kalau manusia, anak manusia tidak membangkitkan diri, dibangkitkan, tidak salah, tidak salah. Nah, ini kekuasaan. Jadi Tuhan yang di atas awan itu Tuhan. Yesaya 13 ayat 11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Sombong apanya? Tidak mau menerima karunia Allah. Dan kecokakan orang-orang gagah, yang gagah akan kupatahkan. Ketika beliau datang, maka itu orang meratap ketakutan. Takut karena beliau bertindak selaku hakim yang menghakimi. Mbak, tidak saya catatkan yang lain-lain, terlalu panjang nanti. Tapi ini saja cukup memperingati bahwa kita merayakan Natal dengan sukacita, tapi jangan lupa bahwa ini kesempatan ini tidak selalu ada. Kalau kita tidak tahu kapan beliau datang. Nah itu dia bilang, Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Kalau sebagai manusia beliau mengatakan tahu hari kiamat, keliru. Sebagai manusia. Tapi beliau sebagai Tuhan tahu. Aku datang dengan segala kemuliaanku. Bagaimana tidak tahu? Itu Tuhan. Dikeluarkan, ditampilkan Tuhannya. Kalau sebagai manusia, ya nggak tahu. Allah Bapa saja yang tahu. Logis. Di dalam kuburan itu, beliau kalau sebagai manusia dibangkitkan. Kalau sebagai Tuhan membangkitkan diri, aku berkuasa mengambil nyawaku kembali. Peruntukan ini baik suci, aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Itu kan berarti beliau membangkitkan diri. Bagaimana tuh Pak Yonatan? Keliru Pak Yonatan. Coba tolong direvisi lah, supaya jangan Anda bersalah kepada kepala daripada tubuh Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang ada di sorga, Raja segala raja. Jadi kita merayakan hari Natal bersukacita, tapi dengan prihatin bahwa beliau itu dengan hati yang memperingati kesakralan beliau. Bayi kecil ini bukan sembarangan bayi. Ketika besar beliau menjadi hakim yang menggantikan hukuman umat manusia. Ini berlaku sampai beliau datang kembali. Sudah kutunjukkan Matius 5:18, 17:18. Itu. Ya. Jadi beliau mengatakan sudah genap. Itu berlaku sampai sekarang. Sudah kegenapannya, tapi tidak terus-terus. Kalau beliau datang kembali sebagai hakim, ya untuk mengevaluasi. Bahkan perbuatan-perbuatan baik kita dievaluasi. Ada orang miskin, orang ODGJ, tidak dilayani, batal selamat. Batal. Ada orang menderita, tidak tahan musik keras, tidak peduli, siapa itu? Mbak sendiri. Ya kenapa? Pak Bagio tidak minta saja Tuhan supaya sembuh. Anda tidak tahu bahwa saya dipasang sebagai batu uji untuk Anda masuk surga atau masuk neraka. Laksanakan 1 Korintus 12:26. Nah, jadi kita merayakan hari Natal bukan dengan hura-hura, melainkan dengan prihatin, waspada. Beliau sewaktu-waktu datang. Terlambat kalau bagi yang belum, buka sekarang. Sekarang waktunya. Selamat hari Natal.
Segala puji hormat bagi Yesus Kristus, bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada seluruh penonton video ini serta keluarganya. Dan berkatilah ya Tuhan perayaan Natal ini ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja kepada semua ya Tuhan, orang yang merayakan hari Natal ini, kepada mereka yang belum mengerti Natal ini. Berbicaralah ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Bicaralah, terangkan kepada mereka. Pakai video ini kalau Tuhan berkenan. Pakai video ini menjelaskan mereka ya Tuhan. Terima kasih sebab Diko yang menyuruh saya. Ya Tuhan, Bagio ganti, saya laksanakan itu Tuhan. Tuhan memberkati dengan ekonomi berkecukupan dari jalan-jalan di mana-mana. Juga saat khususnya saat merayakan Natal ini Tuhan, selamatkan mereka mau keluar kota kemana. Akhir tahun juga selamat. Ya di darat, di udara, di darat lagi, di air. Di mana-mana berpapasan dengan mobil, berpapasan dengan gunung, dengan jurang. Tuhan, pegangi semua Tuhan. Pegangi atas permohonanku. Bahagia Tuhan Yesus. Saya tidak cari muka kepada orang Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Selamatkan, tolong Palestina ya Tuhan. Singkapkan Tuhan. Itu organisasi yang membuka donasi-donasi. Betulkah itu Tuhan? Jangan-jangan ya tidak betul. Ini kan membimbangkan Tuhan. Coba Tuhan, orang Kristen juga belum ada gerakannya. Ini dari agama lain Tuhan. Kasihan orang Palestina kelaparan itu sampai dikorek makanannya oleh anak-anak Tuhan. Dimakan. Bukan main. Dia sesamaku Tuhan. Bukan orang lain. Walaupun kulitnya beda, agamanya beda, tapi sesama manusia. Tuhan mengatakan kasihlah sesama manusia kama sayangi paranu tahu. Tuhan memberkati sekalian orang Palestina juga semuanya, juga organisasi yang ini menyalurkan donasinya ini. Tuhan ke Palestina Tuhan tolong membeli ambulans apa Tuhan memberkati ya Tuhan kepada mereka semua. Para medis sudah berapa banyak para medis yang tewas di sana ya Tuhan, di Berondong. Bukan main Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong. Saya percaya di kau mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan tekanlah subscribe. Jika suka like tekanlah jempol ke atas. Bagikanlah video ini kepada teman-teman atau keluarga. Buatlah komentar yang dahsyat. Saya bahagia juga buka ini. Silakan kalau mau remix. Biasanya Mbah tutup itu tidak bisa. Silakan. Sampai jumpa besok atau lusa. Shalom, insya Allah.